Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah transformasi. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi, yaitu tentang dilatasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami dilatasi melalui titik pusat 0,0 dan memahami dilatasi melalui titik pusat A, B. Langsung saja kita bahas yang C, dilatasi, yaitu pembesaran atau pengecilan. Kenapa jadilah ini judulnya C? Karena kita ini adalah pembahasan yang kedua. Kemarin tentang transformasi sudah membahas tentang refleksi dan translasi. Jadi ini kelanjutannya. Pernahkah kalian memiliki mainan kereta api seperti ini? Atau minimal melihat? Dan pernahkah melihat kereta api yang besar? Yang aslinya? Atau mungkin di televisi? Coba kalian perhatikan ukuran asli dengan ukuran mainan tersebut. Kira-kira berapa kali lipat besarnya? Nah, inilah yang dinamakan dilatasi dalam transformasi geometri. Dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan sebuah bangun. Pada materi ini kita akan membahas yang lebih sederhana. Bentuk yang sederhana maksudnya. Jadi segitiga yang kecil diubah menjadi yang besar atau kebalikannya, yang besar diubah menjadi yang kecil. Rumus umum dilatasi adalah dilatasi titik X, Y dengan sudut 0,0 dan skala K. Maka rumusnya adalah Kx, Ky. Maksudnya skalanya itu dikali dengan titik X dan skalanya dikalikan dengan titik Y. Maka didapatkanlah bayangannya. Kemudian yang kedua, dilatasi titik X, Y dengan pusat A, B dengan skala K. Maka X aksen atau bayangan dari X itu adalah K dikali dengan X kurang A, kemudian ditambah dengan A. Dan Y aksen sama dengan K dikali dalam kurung Y kurang B ditambah B. Di mana K itu adalah skalanya dan A dan B-nya itu adalah titik pusatnya. Mungkin bingung kalau dengan rumus saja, biasanya seperti itu. Langsung saja kita ke contoh 1. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,2, B 2,2 dan C 2,-1. Tentukan titik bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal 0,0 dan gambarkan. Yang perlu kita tandai dulu di sini adalah skalanya, yaitu 3. Maksudnya itu diperbesar menjadi 3 kali lipat. Kemudian kita perlu bantuan sebuah tabel untuk mempermudah kita menggambarnya dan menghitungnya. Kita isi masing-masing titik koordinatnya dulu. A 1,2, B 2,2 dan C 2,-1. Kemudian kita cari koordinat titik bayangannya dengan rumus 3x dan 3y. Kenapa 3x dan 3y? Karena skalanya 3. Seandainya skalanya 2, maka 2x dan 2y. Yang pertama, 3 dikali 1 dan 2 dikali 3. Kenapa jadi 3 dikali 1? Karena X-nya 1. Jadi 3 dikali 1. Dan kenapa 2 dikali 3? Karena Y-nya adalah 2. Tinggal dikali 3. Jadi tergantung skalanya. Jika skalanya 5, maka dikali 5. Maka didapatkan 3 dikali 1 itu 3. Dan 2 dikali 3 itu 6. Kemudian lanjut ke titik B. Sama kayak tadi, kita kalikan 3 dikali 2 dan 3 dikali 2. Kenapa 3 dikali 2? Karena X-nya 2. Dan 3 kali 2 karena Y-nya juga 2. 3 dikali 2, 6. 3 kali 2, 6. Maka dapatkan B aksen adalah 6,6. Kemudian C, 2,-1. Sama berarti 3 dikali 2 dan 3 dikali -1. Kenapa 3 kali 2? Karena X-nya adalah 2, jadi 3 kali 2. Dan kenapa 3 kali -1? Karena Y-nya -1, jadi 3 kali -1. 3 kali 2 sama dengan 6.
dan 3 kali min 1 sama dengan min 3. Jadi kita dapatkan titik C aksen adalah 6, min 3. Jadi kita dapatkan ketiga titik bayangannya. Kemudian kita gambarkan di koordinat kartesius mulai dari titik A 1,2. Berarti X-nya 1. Kita kasih tanda, Y-nya 2. Kita hubungkan kedua titik, kita kasih titik di perpotongannya itu. Kemudian kita kasih nama titik A. Kemudian B 2,2, X-nya 2, Y-nya juga 2. Kita hubungkan dan kita kasih titik di pertemuannya itu. Kita beri nama titik B. Kemudian yang terakhir titik C 2,-1. X-nya 2, Y-nya min 1. Kita hubungkan kedua titik dan kita kasih titik di pertemuannya itu. Kemudian kita hubungkan ketiga titik tersebut dari A ke B, B ke C, dan C ke A. Jadi itulah segitiganya sebelum diperbesar menjadi 3 kali lipat. Kemudian kita gambar bayangannya. A aksen, X-nya 3, Y-nya 6. Kita hubungkan. Di perhubungan titiknya kita kasih titik dan kita beri nama A aksen. Kemudian B aksen, X-nya 6, Y-nya juga 6. Kita hubungkan dan kita kasih titik dan kita beri nama B aksen. Kemudian yang terakhir titik C aksen, X-nya 6, Y-nya min 3. Kita hubungkan dan kita kasih titik. Kita beri nama C aksen. Setelah itu kita hubungkan ketiga titik tersebut, A ke aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, dan dari A aksen ke C aksen. Nah, terlihat dari gambar ini membesar 3 kali lipat. Terlihat dari A ke B itu cuma 1 kotak, sedangkan dari A aksen ke B aksen menjadi 3 kotak. Kemudian kita hubungkan ke titik 0,0 karena dilatasinya 0,0 dari A aksen ke A dan 0,0. Begitu juga dengan B aksennya kita hubungkan dan C aksennya kita hubungkan. Jadi seperti itu gambarnya. Contoh kedua, diketahui segitiga KLM dengan titik sudut masing-masing K 2,2, L 3,2 dan M 3,1. Tentukan titik bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat titik 1,4 dan gambarkan. Jadi, ini skalanya 2 dan melalui titik 1,4. Artinya bukan 0,0 lagi, tapi melalui titik A, B. Sama kayak tadi yang perlu kita ingat skalanya itu K sama dengan 2, kemudian A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 4. Sebelum kita menggambarkan dan menjawab, kita perlu sebuah tabel. Kita tuliskan dulu titik koordinatnya masing-masing. K 2,2, L 3,2, dan M 3,1. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Karena ini melalui titik A, B, maka untuk X aksennya K dikali X kurang A ditambah A. Kita ingat, ini X-nya adalah 2. K-nya adalah 2, maka K-nya 2, dikali X-nya 2, dikurang A-nya adalah 1, ditambah 1. 2 dikali 2 kurang 1, 1, jadi 2 kali 1, 2, ditambah 1, jadinya X aksennya adalah 3. Kemudian Y aksennya, Y-nya adalah 2. K-nya tadi adalah 2, Y-nya adalah 2, B-nya adalah 4. Jadi 2 kurang 4 itu sama dengan min 2. Jadi 2 dikali min 2 itu min 4 ditambah 4 jadi sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah 0. Jadi ini dapat sudah K aksennya adalah 3,0. Lanjut ke titik L 3,2. X-nya sama dengan 3. Tadi K-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus 2 dikali X-nya 3 dikurang 1 dan ditambah 1. 3 dikurang 1, 2. Berarti 2 kali 2, 4 ditambah 1, jadi X-nya adalah 5. Kemudian kita masuk ke Y.
Y-nya adalah 2, K-nya adalah 2, Y-nya adalah 2, dikurang 4, dan ditambah 4. 2 dikurang 4 sama dengan min 2, jadi sama kayak yang di atas, 2 dikali min 2, min 4 ditambah 4, jadi sama dengan 0. Jadi koordinat titik L aksen adalah 5,0. Kemudian untuk titik M 3,1, X-nya sama dengan 3, K sama dengan 2, kita masukkan ke rumus. 2 dikali X-nya 3 dikurang 1 ditambah 1. 3 dikurang 1, 2, jadi 2 kali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita mau mencari Y, Y-nya adalah 1, K-nya adalah 2, X1 dikurang 4, dan ditambah 4. 1 dikurang 4, min 3, jadi 2 dikali min 3, itu min 6, ditambah 4, jadinya min 2. Nah, jadi ketiga titik sudah kita dapatkan. Kita gambarkan ke koordinat kartesius. Yang pertama kita gambar segitiga yang KLM-nya dulu. Dimana di sini K-nya adalah, ya, kita gambarkan. Yang pertama, ini melalui bayangan 1,4. Kita tandai dulu X-nya 1, Y-nya 4. Kemudian kita mau menggambarkan titik K 2,2. Maka X-nya 2, Y-nya 2, kita hubungkan. Dan kita kasih titik, kita beri nama ini titik K. Kemudian kita menuliskan titik L, X-nya 3, Y-nya 2, kita hubungkan, kita kasih titik, kita beri nama L. Yang terakhir M, X-nya 3, Y-nya 1, kita hubungkan, dan kita kasih titik, dan kita beri nama M. Kemudian dari ketiga titik ini kita hubungkan K ke L ke M, dan M ke K. Itulah segitiga KLM. Kemudian kita gambarkan koordinat bayangannya setelah dilatasi skala 2. Berarti ini diperbesar 2 kali lipat. Yang pertama kita K aksen, X-nya 3, Y-nya 0, berarti di situ titiknya. Kita kasih nama ini K aksen. Kemudian L aksen, X-nya 5, Y-nya 0, berarti di situ. Kita kasih nama L aksen. Kemudian yang M, X-nya 5, dan Y-nya negatif 2. Kita hubungkan, dan kita kasih nama titik M, aksen. Kemudian ketiga titik ini kita kasih garis, K ke L ke M ke K. Nah, dari gambar sudah tampak jelas bahwa KLM mengalami pembesaran 2 kali lipat dari K aksen, L aksen, M aksen. Kemudian kita hubungkan garis-garisnya menuju titik 1,4-nya. Kita hubungkan sesama garis K aksen dan menuju ke titik 1,4. Begitu juga dengan L. Mulai dari 1,4 menuju L, menuju. Nah, jadi ada 3 garis seperti itu, jadi ada terlihat pembesaran di situ. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.